jika nanti ketika pematerian silahkan teman-teman siapkan catatannya gitu karena ilmu itu bagaikan hewan yang harus kita ikat gitu, yang harus kita ikat dengan tulisan gitu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan saya serahkan kepada Teh Fitri. Silakan Teh Fitri. Insyaallah, terima kasih ya. Terima kasih untuk Teh Cibi atau Bunda Cibi ya, karena di sini banyak anak KTH, Komunitas Teman Halal. Oke, sebelumnya terima kasih juga untuk teman-teman ya yang Masya Allah mau meluangkan waktu untuk sama-sama belajar, kita sama-sama sharing-sharing ya terkait ini. Ya, aduh, gimana ini? Nah, iya, kita sama-sama sharing-sharing gitu ya. Kita sama-sama meluruskan niat lagi untuk bisa belajar tuh meraih keridhaan Allah gitu ya. Oke, di malam hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Cibi, kita akan membahas tentang startup ya. Tapi ada makna terselubung di startup ini. Jadi nanti silahkan teman-teman ulik ya, apa ini maksudnya ngomongin startup tuh maksudnya apa sih gitu ya. Jadi silahkan teman-teman bisa meng-highlight poin-poin yang sama-sama bisa kita maknai nanti. Kemudian cari ya poin terselubungnya apa gitu. Apa inti dari bahasan startup ini? Apakah orang-orang yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini yang join itu harus punya startup semuanya gitu? Atau gimana? Nah, jadi kita akan sama-sama maknai ya teman-teman. Oke, sebelum mulai tadi sebenarnya sudah dibuka sama Cibi, tapi kita sama-sama mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah betul-betul membimbing kita ya, teman-teman. Membimbing kita. Dan kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta tolong dulu agar di kesempatan malam hari ini Allah jauhkan kita dari hal-hal atau ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Allah tunjukkan kita, bimbing kita untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi mari sama-sama kita berdoa. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, Rabbul Alamin yang maha mengatur segala sesuatu. Ya Allah, tolong berikanlah kami petunjuk ya Allah. Berikanlah kami ketakwaan ya Allah. Berikanlah kami afaf kemuliaan karena kami terhindar dari sesuatu yang tidak halal, dan berikanlah kami ghina, kekayaan hati agar kami tidak iri dengan apa-apa yang Engkau titipkan kepada orang lain. Karena kami yakin, karena Engkau berikan kami keyakinan bahwa apapun yang Engkau titipkan kepada kami, itulah yang akan kami pertanggungjawabkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa bersama ya. Semoga Allah bimbing kita. Tak bosan-bosan aku juga membuka ya sharing Friday night maupun di mana-mana. Aku biasanya selalu membawa kata-kata Faza ini, salah satu anggota komunitas teman halal. Nah, memang teman-teman di sini adalah orang-orang yang Allah pilih, teman-teman. Jadi ya, nggak mungkin tiba-tiba teman-teman ngeklik link Zoom gitu ya, langsung masuk aja gitu. Atau kenapa tiba-tiba buka grup ya, terus ada linknya, nggak ada yang kebetulan gitu. Teman-temanlah yang Allah pilih malam hari ini untuk bertambah tanggung jawabnya. Nah, ketika kita mau ditambah tanggung jawabnya sama Allah, Allah tambahkan dulu ilmunya, Allah titipkan dulu ilmunya, agar bisa ya melakukan atau bertanggung jawab dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan lupa banyak doa.
Ya, dan ini ya, yang tidak pernah terlewat juga, teman-teman. Jangan lupa senyum dulu. Coba berikan senyum terbaiknya. Karena insya Allah ketika kita mengawali dengan sedekah ya, sedekah senyum, nah insya Allah ini akan menjadi jalan kemudahan kita mendapatkan ilmu dari Allah gitu ya. Jangan lupa dijaga senyumnya. Oke, next. Oke. Ngomongin startup, jadi seperti yang disampaikan juga, kali ini mau sedikit cerita mengupas tentang perjalanan teman halal gitu ya. Jadi mungkin sudah sedikit dibahas di solidaritas ya teman-teman, kalau udah nonton yang Friday night episode solid itu sudah sedikit dibahas tentang sejarahnya teman halal. Nah, kali ini kita akan bahas lebih detail tadi bagian startupnya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton nanti silahkan ya bisa tonton episode solid ya. Di sana dijelasin makna solidaritas. Oke. 2016 ya, qadarullah Allah menitipkan amanah ya. Amanahnya itu nggak pernah nyangka teman-teman dikasih amanah jadi panitia Olimpiade Halal namanya. Ini waktu itu pesertanya siswa sekitar 1.000 waktu itu, 1.000 orang. Dan waktu itu panitia teknisnya atau panitia lapangan itu cuman 5 orang, teman-teman. Cuman 5 orang yang mahasiswanya. Karena selebihnya ini bisa dilihat ya teman-teman di sini, ini para senior semua. Profesor, doktor ya, insinyur. Jadi kami berlima, ini orang-orang yang Allah amanahkan di menjadi panitia Olimpiade Halal ini, itu harus berhubungan dengan orang-orang yang sudah senior ya, beliau-beliau yang sudah senior ini. Dan pada akhirnya disitulah Allah titipkan tanggung jawabnya ya, berupa ilmu. Jadi kita, Masya Allah kami berlima itu banyak belajar jadinya ya, utamanya tentang halal gitu. Nah, siapa saja berlima itu? Ya, kenalkanlah ya, ini ada 5 orang ya. Di sini ada Teh ya, Teh Cibi, Teh Anissa, Masya Allah. Kemudian ada aku, ya ini mohon maaf ya, dulu ini lagi surprise ceritanya. Ingat banget momen ulang tahun aku, kalau nggak salah ya, aku dibohongin sama Cibi waktu itu. Kesel. Terus ini ada Natia, Stuti, ini ada Kang Faisal, kemudian ini ada namanya Kang Maulana Fikri, ya berlima. Jadi sebenarnya uniknya dari kami itu ya, kami bikin grup itu pas udah selesai gitu, udah selesai sih kepanitiaannya. Dia waktu jadi panitia itu kita koordinasinya malah via PM aja gitu, dan itu langsung di koordinatornya tuh ini Kang Mafik ya, Kang Maulana Fikri gitu. Nah, di situ kita itu kan lagi satu organisasi bareng nih ya teman-teman di Karisma ITB. Nah, di Karisma ITB itu waktu itu Kang Isal ini adalah ketua umumnya teman-teman di periode 36. Nah, jadinya kita berempat itu ya, kami berempat itu wait bentar ya teman-teman, sepertinya ini ada kendala. Ya, lanjut ya. Kami berempat itu menjadi tim hore ya, tim hore dari Kang Isal kayak gitu. Nah, sampai akhirnya berawal dari episode singkat seperti itu ya, teman-teman. Bentar. Sinyalnya ya, teman-teman. Oke, lanjut. Tetap kerekam kan ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi setelah menjadi tim hore ya, teman-teman, setelah menjadi tim hore,
Akhirnya kita tuh kan jadinya sering kumpul gitu ya, teman-teman. Sering kumpul, terus kita, akhirnya ya banyak sharing satu sama lain gitu. Dan akhirnya kita tuh berpikir, "Eh, kayaknya kita bisa deh kumpulnya jauh lebih produktif," kayak gitu. "Ngapain ya? Ngapain ya?" Awalnya itu kita akhirnya kita tuh terpikir mau membangun bisnis gitu. Nah, tapi aku nggak akan detailin ceritanya ya, teman-teman, bisnisnya mau bangun apa gitu ya. Ujung-ujungnya setelah, apa ya, berkali-ganti ide gitu ya, ujung-ujungnya kita bikin teman halal. Teman halal. Soalnya teman halal itu bisnis, teman-teman. Teman halal itu bisnis. Bisnis apa sih? Nah, kita itu karena, bergerak di organisasi ya, pasti ngurusin event terus gitu. Nah, di dalam event itu ada 2 hal yang paling dibutuhkan. Yang pertama itu butuh catering, yang kedua itu butuh percetakan, ya, butuh konsumsi sama butuh, yang cetak-cetak gitu ya, teman-teman. Nah, pada akhirnya, kami bergerak di situ. Nah, kenapa namanya teman halal gitu dulu. Nah, karena habis dari olimpiade halal, kami berpikir, apa ya gitu yang ngebedain kami sama yang lain gitu, ya. Apa sih yang ngebedain tuh, eee, kan ada yang lainnya, "Oh, kita bawa value halal aja yuk, kita sekalian edukasi halal," gitu. Nah, itu yang, pada akhirnya ya, mmm, menjadi kisah awal dari teman halal, gitu ya. Di 1 September 2017, teman-teman, ya pada akhirnya kami meresmikan teman halal. Bikinlah langsung ya, "Apa ini kita butuh apa?" Oh, desain, nah dan segala macam gitu. Akhirnya siaplah dulu pertama kalinya punya OA, official akun itu di Line, dan itu kayak langsung ya di hari pertama itu dapat 1.000, follower 1.000 adders ya bahasanya kalau di Line, 1.000 adders ya, yang itu Masya Allah banget, apa ya, kita, nggak berhenti balesin dari pagi sampai malam gitu. Padahal teman halal itu masih nol post, teman-teman, masih nol, belum ada postingan apa-apa. Jadi justru karena bikin penasarannya itu, orang-orang pada nge-add gitu. Dan itu sebenarnya salah satu bagian dari, riset. Itu kan, header line yang pertama ya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah dipertemukan sampai saat ini ya. Nah, inilah, teman halal ya, teman-teman, sedikit diperkenalkan. Ada AA, sama ada Teteh. Jadi apa sih namanya teman halal? Jadi teman halal tuh teman AA dan teman Teteh, kayak gitu sebenarnya. Ya, sampai kita akhirnya punya definisi teman yang membersamai dalam bergaya hidup halal gitu. Jadi teman halal tuh teman yang membersamai gaya hidup halal gitu. Nah, lalu teman-teman, di tahun 2018 ini ada satu momen, ya ada satu momen yang, ini menjadi titik balik. Salah satu titik balik teman halal menemukan jati dirinya sebenarnya ya. Jadi waktu itu pertama kalinya, kita nggak ada yang dari kami berlima tidak ada yang jurusan bisnis, teman-teman. Jadi aku perkenalkan dulu ya. Nih kami bertiga, yang cewek-ceweknya ini dari Kimia UPI gitu. Kang Isal itu dari Komunikasi Unpas, Kang Mafik itu dari Teknik Mesin ITB, tuh. Jadi kan beda-beda semua tuh ya, jurusannya, dan nggak ada yang bisnis gitu, nggak ada yang basic bisnis. Tapi, Kang Mafik itu suka ikutan, lomba-lomba wirausaha gitu. Nah, sampai akhirnya, kami tuh coba-coba gitu ya, kalau ada lomba bisnis plan atau apa, pasti selalu kayak dimasukin kayak gitu. Masuk alhamdulillah modal awal itu dapat waktu eee, di UPI gitu, qadarullahnya waktu di UPI ikut program mahasiswa wirausaha PMW. Nah, itu alhamdulillah dapat pendanaan pendanaan awal tuh 10 juta. Jadi kita punya modal awal Allah titipkan lewat PMW gitu waktu itu. Nah, itu masih dalam bentuk bisnis ya, teman-teman.
yang waktu di 2017. Nah, di 2018 ini ada momentum besar juga yang aku sampaikan tadi sebagai titik balik ya. Titik baliknya adalah ini, teman-teman. Jadi itu qadarullah banget di tahun 2018 itu ada yang nyaranin kami ikutan Adiwidya ini. Ini acaranya acara kayak pitching gitu, bisnis plan, ya, seminar halal nasional, halal lifestyle, terus pitching day halal business plan. Nah, pokoknya ini ada banyak rangkaian acaranya, yang ngadainnya Kamil S2 ITB ya, nih Kamil salah satunya. Nah, ada yang nyaranin gitu, "Ini kayaknya cocok banget nih sama teman halal," kayak gitu ya, soalnya ngomongin halal industri, halal lifestyle, gitu. Nah, pada akhirnya pas ikutan, teman-teman, itu tuh sebenarnya, Masya Allah banget ya, momentumnya tuh lagi gonjang-ganjing juga. Jadi waktu itu, kalau sedikit flashback, waktu itu sama Cibi tuh lagi ada selek gitu. Mana nih ada, Cibinya ada? Ada kan? Ya, jadi waktu itu Cibi tuh lagi sibuk ngurusin organisasi sampai akhirnya, "Maaf ya teman-teman, aku skip dulu," gitu. Pokoknya, "Iya nggak apa-apa Cip, tenang tenang, sok semangat-semangat," kayak gitu. Jadi agak, ada terkendala gitu ya, yang biasanya kita full full tim berlima gitu, pada akhirnya, waktu itu cuman bisa bertiga gitu ya. Allah titipkan episode bertiga. Nah, teman-teman, jadi, saat episode ini itu sebenarnya syok banget. Jadi yang awalnya, waktu di tingkatnya masih UPI, itu ya, waktu berkompetisi di UPI, itu tuh kayak, "Oh ya udah ya, iya kita udah tahu, ilmunya gini 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 gini," gitu. Terus juga memang belajar dari yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada acara atau ada apa, itu pasti, yang berkaitan sama bisnis itu pasti kita ikutan gitu. Jadi belajarnya dari event-event. Dan itu pasti banget ya, aku tuh langsung greget gitu kalau dapat info tuh, wah nandain gitu di kalender, aku harus belajar di sini, aku harus belajar ini, kayak gitu. Gitu, seperti itu. Nah, sampai akhirnya pas momen ini kaget sih karena ini skalanya senasional, teman-teman. Nah, skalanya senasional, terus dari sekian pendaftar itu hanya 15 kelompok saja yang bisa, berkesempatan untuk pitching. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu pitching, pitching itu semacam, presentasi gitu ya, presentasi ide bisnis yang sudah disiapkan atau, namanya tuh pitch deck ya. Nah, itu dipresentasikan di depan juri atau di sini dikatakan investor, gitu. Nah, dan juri-jurinya tuh Masya Allah banget, itu kalau teman-teman tahu ada CEO Safira, itu ya ada Bu Feni, terus waktu itu ada namanya Kang Fari, CEO dari Kubik, dan lain-lain. Ada sekitar ada empat orang kalau nggak salah. Nah, terus ngelihat yang lain ya teman-teman, ternyata kaget banget peserta yang lain itu udah Masya Allah banget. Kalau aku kan baru mulai gitu ya, baru juga setahun, belum setahun lah ya, kan September akhir 2017. Nah, ini 2018 bulan apa ya, aku lupa. Nah, di sini itu pokoknya kan belum lama gitu ya teman halal, sementara yang lain tuh udah 2 tahun gitu, udah 3 tahun, udah berapa tahun gitu yang pitching tuh. Aku kira tuh bisnis plan tuh ya kayak di UPI itu gitu ya, dan kompetisi-kompetisi yang lain yang mereka tuh emang baru gitu, baru bikin. Kalau ini tuh udah pada, wah udah keren banget. Terus juga mereka-mereka itu, eee, pada bukan mahasiswa lagi gitu. Nah, saat itu kan aku masih mahasiswa ya, teman-teman, ini tuh masih tingkat tingkat 3 gitu. Hah, kok ternyata udah pada bergelar semua gitu yang pas waktu mereka pada presentasi. Karena teman halal waktu itu urutan ke-10, urutan ke-10. Jadi kita sempat ngeliat dulu kan yang lain, bikin kaget sih. Karena
tadi ya dari 15 kelompok ternyata cuman 2 kelompok doang yang, anggotanya itu mahasiswa gitu. Jadi ada kelompoknya, kami di teman halal, terus ada satu lagi, anak ITB gitu, yang waktu itu ngomongin kayak aplikasinya tentang gizi gitulah. Jadi mereka buat aplikasi yang bisa, memudahkan untuk, mengukur gizi gitu ya, kan untuk bisa mengetahui makanan yang bergizi, makanan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Karena kan tiap orang beda-beda ya kebutuhan gizinya gitu. Nah itu mereka punya itu. Sampai akhirnya ya kaget dan nggak mikirin menang atau enggak gitu, karena ya lawannya aja ya pada yang kayak gitu semua gitu, kaget ya pada saat itu. Nah kemudian, eee, ternyata waktu habis asar, aku ingat banget tuh habis asar, nah yang lain ternyata, nggak pada ke Salman gitu, nggak ke Masjid Salman, ini kan acaranya di ITB. Nah aku ke Salman gitu buat sholat, nggak tahu kayak pas udah sholat tuh tenang aja ya. Terus, pas aku kira pengumumannya tuh pas udah sholat gitu, tapi ternyata pas itu tuh langsung pas, sebelum azan itu langsung diumumin gitu. Jadi aku tuh melewatkan momen pengumuman ini sebenarnya. Tahu-tahu pas datang kaget, "Fitri, kita menang!" Kayak gitu waktu itu. "Hah? Apa? Ini menang?" Gitu. Ya Allah itu langsung kaget sih, gitu. Meskipun memang kita bukan pemenang utama, karena pemenang utamanya itu ada namanya Sharky. Kalau teman-teman tahu itu startup yang, bergerak di bidang fintech, finansial teknologi yang, berbasis syariah gitu ya, cicilan yang berbasis syariah kalau nggak salah. Nah, itu udah mantep banget itu mah namanya Sharky itu, ya Allah udah apa ya, si founder-nya tuh udah jadi pembicara di mana-mana, pokoknya keren banget. Nah, itu yang menang, juara utama itu dapat 5 juta teman-teman. Nah, sementara kami itu menang, ini tuh juara favorit. Jadi hadiahnya itu adalah coaching atau mendapatkan pembinaan di Kubik Business Highway gitu, di Kubik Business Highway. Nah, atau si Kubik ini adalah inkubator gitu. Nah, disinilah teman-teman titiknya aku mengenal startup. Jadi dulu aku nggak tahu gitu ya yang namanya startup ya, taunya bisnis. Nah, beda ternyata antara eh, antara bisnis dan startup. Dan Masya Allah bener banget Teh Esa, hadiah tuh sesuai kebutuhan, Allah paling tahu, mungkin kalau dikasih 5 juta itu langsung habis ya, untuk kebutuhan apa gitu. Tapi ilmu itu kepakai sampai sekarang gitu, jadi terbukti ilmu itu jauh lebih mahal dibandingkan uang, nggak bisa dibeli gitu, nggak bisa dibeli sama uang teman-teman. Oke next lagi ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih startup itu teman-teman? Apa startup itu? Aku udah masukin belum ya? Belum aku masukin ya pengertiannya. Jadi sebenarnya teman-teman, startup itu adalah, sebuah semacam bisnis gitu. Tapi fokusnya itu bukan hanya terkait uang, bukan hanya terkait keuntungan. Karena kan kalau kita ngomongin bisnis pasti ngomonginnya apa sih, ngomonginnya tentang bagaimana, mmm how to make money gitu kan. Terus juga bagaimana, bisa menjual produk sebanyak-banyaknya dan lain-lain gitu. Nah, tapi startup itu nggak cuma sekedar itu gitu. Tapi yang utama dari sebuah startup adalah impact sebenarnya. Impact. Apa itu impact? Impact itu adalah dampak. Dampak yang, bisa terasa di lingkungan gitu, seperti apa. Jadi ada visi besar gitu ya yang dibawa tidak hanya cuman masalah produk gitu, tapi bagaimana bisa membawa perubahan yang besar di masyarakat gitu. Nah detailnya tadi aku lupa, ini ada slide kosong teman-teman. Nah, ini sebenarnya aku mau masukin pengertian dari Google, maaf ya. Tapi nanti teman-teman bisa cari sendiri berarti ya, PR.
Ada yang ke-skip, mohon maaf. Nah, teman-teman, aku mau sedikit jelasin tentang namanya inkubator, ya. Tadi kan aku dapat coaching-nya tuh dari inkubator kan, inkubator yang namanya Kubik. Nah, apa sih sebenarnya fungsi inkubator dalam dunia per-startup-an gitu ya, teman-teman. Nah, jadi, inkubator adalah jembatan antara startup dan juga investor, teman-teman. Nah, jadi kalau startup ini karena tadi fokusnya ke dampak, terus kayak hal-hal yang besar gitu ya. Nah, mmm, dananya dari mana sih gitu. Nah, itu dibutuhkan investor gitu kan, dibutuhkan investor untuk bisa ya si startup ini running gitu ya, ide-idenya tuh bisa, terrealisasikan kayak gitu. Nah, tapi kan akan terlalu prematur ketika, misalnya startup langsung berhubungan sama investor, karena investor ngerasa itu resikonya terlalu gede gitu. Kalau misalnya udah ngasihin uang, tapi ngasihin uangnya tuh bukan ke orang yang tepat gitu ya. Dia nitipin barang, tapi barangnya tuh nggak tahu orangnya siapa gitu. Misalnya ya kayak aku ke kamar mandi gitu ya, ke kamar mandi mau ke toilet, tapi aku tuh pengen nitipin tas aku soalnya berat ya harus dibawa, ke toilet. Nah, tapi aku sendirian gitu, bingung kan, mau nitipin tasnya ke siapa yang dipercaya gitu. Apakah orang-orang selewat itu tiba-tiba aku colek terus, "Mbak nitip ya?" Gitu, kan enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba yang lewat Iil gitu, "Il, nitip ya Il ya, aku mau ke toilet dulu," kayak gitu. Itu kan percaya gitu, ada kepercayaan. Nah, di sini yang membangun kepercayaannya itu inkubator gitu, karena inkubator ini fungsinya apa sih? Ya kayak kayak bayi gitu loh, teman-teman tahu kan bayi yang lahir prematur ya biasanya, itu kan harus ditaruh di inkubator dulu biar dia sampai stabil, baru nanti bisa, keluar dari inkubator gitu ya. Nah, jadi inkubator tuh fungsinya untuk menginkubasi gitu ya, bagaimana, startup ini yang awalnya baru mulai ya, namanya start gitu ya, baru memulai, ya itu mau, eee, mau berjalan gitu, mau berjalan, mau berlari, yang baru lahir mau berjalan, mau berlari, ya harus ada yang bimbing gitu, yang bimbingnya siapa? Ya si inkubator ini gitu. Jadi kalau misalnya, dari startup ini sudah dibina gitu ya sama inkubator, dalam suatu inkubator. Nah, nanti, nah, inkubator ini akan menentukan gitu ya, oh ini kayaknya dia udah siap running gitu ya, startup ini udah matang. Nah, nanti diadain semacam pitching. Nah, pitching yang sesungguhnya gitu ya, pitching yang sesungguhnya di hadapan para investor yang sesungguhnya. Nah, nanti akan dipilih gitu, mana-mana saja yang lolos pitching-nya gitu, yang, "Oh iya benar ini idenya dibutuhkan nih," gitu. Nah, waktu itu, aku pas masuk Kubik itu lagi ada pitching. Nah, pas banget lagi ada pitching, 10 startup waktu itu. 10 startup di bawah binaan yang Kubik Inkubator Startup itu. Nah, "Coba ya kamu hadir," kata Kang Faris tuh, CEO-nya. Oh iya, aku datang. Nah, waktu itu juga lagi kerumitan lah, aku inget banget, makanya aku hadirnya sendiri, nggak sama Natia, nggak sama Kang Isal, nggak sama Cibi, gitu. Udah akhirnya aku hadir sendiri. Dan waktu itu sebenarnya bukan aku CEO-nya, aku tuh CMO, aku bagian marketing sama branding. Jadi aku yang desain-desain gitu. Nah, waktu itu masih Kang Isal CEO-nya. Nah, terus di situ aku ngeliat kan ya gitu, startup-startup itu tuh kayak memaparkan ide-idenya tuh gimana, gagasannya itu gimana di depan investor. Investornya tuh kalau nggak salah ada 10 waktu itu teman-teman, dan ternyata masih pada muda-muda juga gitu. Tapi kritis ya dari ya gimana sih kayak pitching tuh kayak sidang, kayak sidang di depan dosen pembimbing kayak gitu, atau enggak dosen penguji kayak gitu. Jadi ada pembimbingnya inkubator, dosen pengujinya itu adalah para investor kayak gitu. Ya yang menguji, materi yang dipresentasikan atau pitch deck-nya gitu. Nah, di sanalah teman-teman,
Ya, yang namanya startup itu kayak gitulah gitu ya mekanismenya. Jadi pasti akan berhubungan sama investor dan juga tadi berhubungan sama impact dan lain-lain. Dan Masya Allah itu 10-10-nya itu pada keren-keren banget, tapi itu juga nggak semua yang pada akhirnya dapat investor. Nah, jadi kalau misalnya belum dapat invest dari investor, itu akan digodok lagi gitu sama inkubator itu. Jadi kalau apakah harus ganti bisnis model ataukah harus ganti ide atau gimana, nah itu adalah fungsi dari inkubator gitu yang bisa membimbing, memberikan bimbingan itu gitu. Nah, teman-teman aku mau mengenalkan ya beberapa startup yang sekarang udah jadi unicorn maupun dekakorn. Ya mungkin udah pada tahu juga ya ini semuanya asal Indonesia. Dan di sini ada Gojek ya udah tahu banget lah ya. Dengan hashtag-nya pasti ada jalan. Terus ada Tokopedia, ada Traveloka, Bukalapak, dan OVO. Nah, teman-teman yang perlu diketahui dari startup itu prosesnya itu panjang ya, teman-teman. Untuk bisa memberikan impact. Nah, mari kita sama-sama maknai dulu nih dari beberapa aja lah ya, sekilas-kilas dari ya unicorn-unicorn ini atau bahkan yang sudah ada jadi dekakorn, bagaimana perjalanan-perjalanan mereka. Gojek aja itu dulu ya punya ide gitu ya. Jadi Gojek itu apa sih why-nya gitu ya, pengen bikin Gojek apakah pengen dapat uang yang banyak? Enggak teman-teman. Jadi why-nya itu membuat Gojek ya Nadiem Makarim ya, Pak Nadiem yang sekarang jadi Menteri Pendidikan. Ya jadi beliau itu sebenarnya keresahan utamanya itu iya, teman-teman suaranya putus-putus. Oh, di saya Di sih enggak, aku, Kak. di aku enggak. Mungkin Oke. yang di sananya. Lanjutkan ya. Banget Teh. Bismillah, semoga dimudahkan ya, Teh. Teh siapa tuh? Teh Dia ya. Bismillah, semoga dimudahkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi Gojek itu ya pada awalnya tuh sederhana banget gitu why-nya tuh. Why kenapa mau bikin Gojek. Jadi Nadiem itu merasa resah gitu ya di Jakarta itu kalau pulang kerja itu kan capek banget ya teman-teman. Lelah gitu, letih. Nah, terus pas pulang itu macet. Ya kan, di Jakarta tuh kan macet banget karena orang-orang tuh pada pakai mobil kan, pada pakai mobil. Macet gitu. Padahal kan namanya capek pengen apa sih? Pengen segera istirahat kan, pengen cepet nyampe rumah, pengen cepet ketemu keluarga. Nah, jadi sebenarnya value utamanya tuh itu dari Gojek. Jadi pengen banget gimana orang-orang yang pulang kantor itu bisa terhindar dari macet gitu ya. Terus ya udah gitu bisa cepet nyampe. Nah, itu kan salah satunya tuh pakai ya motor gitu kan jauh lebih cepat daripada mobil gitu. Nah, dan disitulah karena gimana nih gitu ya bisa bisa ada ojek gitu ya yang pesannya tuh gampang gitu. Karena kalau ojek kan harus ke pangkalan gitu, terus juga kan terbatas jaraknya. Nah, itulah yang pada akhirnya dikembangkan. Dulu diketawain mau bikin ojek online, diketawain teman-teman. Jadi, hah, ojek online gitu ya. Terus juga waktu itu dimulai dari drivernya itu 20 orang doang, misalnya 20 orang doang. Ya. Terus juga manual dulu tuh per kilometer gitu dihitung. Terus juga memberdayakan ojek-ojek pangkalan. Gitu. Jadi dulu itu Gojek tuh awalnya dari kayak gitu, dari hal yang sederhana. Sampai akhirnya sekarang ya kita tahu ya impact-nya dari Gojek gitu. Ya Masya Allah sudah jadi jalan Allah ya untuk bisa kita tuh lebih mudah gitu transportasinya karena aku pun merasa jauh lebih mudah gitu. Dulu aku merasa dari sekolah aku buat ke rumah itu susah karena angkotnya tuh jarang. Tapi kalau sekarang mudah banget gitu ya, ada Gojek tuh tinggal pesen aja gitu dan udah banyak juga yang jadi Gojek gitu. Itu teman-teman, terus ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Bukalapak, dan OVO. Dan Gojek itu sampai dengan ya dikenalnya kan sekarang ya, sekarang-sekarang. Itu butuh berapa tahun gitu. Butuh sekitar 10 tahun. Bukalapak juga butuh sekitar 10 tahun. Dan Traveloka, Tokopedia nanti teman-teman bisa cari tahu lah ya
ini kisah-kisahnya kayak gimana gitu detailnya. Dan kalau teman-teman tahu OVO ya, OVO ini dulunya bukan fintech. Aku lupa ya awalnya apa, malah jauh banget gitu, bukan ngurusin tentang finansial. Nah, tapi dia tuh udah pivot atau pivot tuh ganti ide bisnis, itu tuh udah sampai 30 kali. Udah sekitar lebih dari 30 kali katanya. Sampai akhirnya jadi financial technology dan ya sekarang hits banget ya, cukup hits ya orang-orang pada pakai OVO gitu. Nah, jadi teman-teman kayak gitu untuk yang sekarang-sekarang terlihat ini ya yang kita gunakan gitu, kita rasakan manfaatnya. Itu perjalanannya bukan sehari 2 hari gitu. Hari ini berjuang, besok dapat gitu. Enggak gitu. Tapi silakan nanti dimaknai lagi ya kisah-kisahnya seperti apa yang Masya Allah banget gitu kalau aku dengar ya perjuangannya tuh ya Allah titipkan kekuatan kepada orang-orang tersebut ya sampai akhirnya hari ini bisa kita rasakan juga gitu manfaatnya, gitu. Kilas aja ya teman-teman gitu. Nah jadi, ini aku mau rangkum ya teman-teman. Ini sebenarnya pengertiannya dari aku sendiri sih, nggak ada sumbernya dari mana-mana gitu ya. Aku mencoba mengkompilasikan dari, hal-hal yang aku pelajari. Jadi tadi ya, startup itu, dia memang mengutamakan impact. Nah, teman-teman, sebenarnya ini nggak cuma startup aja, bisa lembaga-lembaga apapun, kayak organisasi, entah itu komunitas. Nah, lembaga-lembaga tersebut terdiri dari 2 hal gitu. Kalau misalnya mau menjadi, mendeliver value yang manfaatnya jadi luas gitu. Nah, butuh 2 ya betul, berdagang tuh perlu riset, betul. Nah, jadi membutuhkan 2 hal ya teman-teman, jati diri dan juga solidaritas. Ini yang penting dalam suatu lembaga. Jati dirinya tuh apa? Emang mau ngapain gitu? Kan beda ya antara Gojek sama Bukalapak gitu. Ya apa bedanya? Ya beda perannya gitu. Gojek kan ngurusin ojek online gitu kan, ngurusin transportasi, lebih ke transportasi utamanya. Meskipun sekarang cabangnya udah banyak ya, ada GoLive, ada apa GoFood, ada GoSend, GoPay, dan lain-lain. Udah banyak cabangnya. Nah, tapi ya itu kan awalnya transportasi tadi ya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya Bukalapak kan marketplace gitu. Jadi concern-nya yang bagaimana orang-orang itu bisa mudah gitu untuk berjualan kayak gitu. Jadi kan beda-beda gitu setiap startup-nya, punya impact atau peran yang beda-beda, dampak yang beda-beda gitu. Dan itu terdiri dari jati dirinya dan solidaritas yang terbangun. Teman-teman, nggak apa-apa ya, indah ya, ada garis biru ya. Nah, aku bagi lagi nih, apa sih jati diri itu gitu ya. Jati diri itu adalah why plus value. Apa itu why? Nah, nanti kita akan detailkan. Dan value apa? Nah, value ini akan dibahas di lain waktu kali ya, teman-teman. Kita akan fokus dulu ke why-nya sekarang. Nah, dalam startup itu, teman-teman, dikatakan harus start with why. Jadi waktu coaching kubik itu, teman-teman, aku sampai berapa pertemuan ya. Itu Kang Faris CEO kubiknya, itu ngomongin ini terus, start with why, start with why. Why kalian apa sih? Sampai di gitu ya. Karena awal Kang Faris, semoga Allah merahmati beliau, ya, memberikan keberkahan untuk hidupnya, Masya Allah, karena beliau jadi salah satu jalan juga ya, aku banyak belajar. Jadi beliau itu dulu mengatakan seperti ini. Ya, waktu pertama kali coaching pertama tuh beliau ngomong gini. Kalian itu menang bukan karena bagus ya. Kalian itu menang bukan karena bagus ya. Tapi saya lihat kalian punya potensi. Gitu. Jadi di awal aja udah di step kalian jangan kepedean ya, kalian menang gitu. Itu kan bahasa halusnya dari itu kan. Kalian tuh nggak bagus tahu gitu. Masih hancur banget. Tapi saya yakin kalian punya potensi gitu. Nah, jadi di situ
Kang Faris, itu meminta kita untuk menggali why. Apa sih why-nya teman halal? Kenapa teman halal tuh harus ada? Kenapa gitu? Jadi ada buku teman-teman namanya Start with Why, judulnya Start with Why yang nulisnya Simon Sinek. Boleh dicek juga kalau mau. Nah, jadi kan bertanya ya, why ditanya. Iya, jadi teman halal itu, jadi awalnya aja tuh kami itu nggak bisa jawab gitu, karena susah gitu pertanyaan beliau tuh. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang simpel itu jadi susah jawabnya gitu. Kenapa harus ada teman halal? Ya karena tunggu. Ya kita mau deliver value halal gitu. Kenapa orang-orang harus tahu tentang halal gitu? Rumit aja pokoknya aku ngerasa ya pertemuan pertama itu adalah pertemuan yang berat, aku sampai keluar keringat dingin dan lain-lain gitu. Cuman ditanya why doang teman-teman, cuman digali why doang. Yang sampai akhirnya setiap pekan kami diberikan PR sama beliau. Tuh aku tuh lagi rumit-rumitnya banget tuh semester 5, teman-teman, semester 5 pusing banget ya, udah mah pusing, banyak tugas, praktikum, laporan, jurnal saat itu, lagi padat-padatnya, terus dikasih PR lagi ya, kasih PR dan PR-nya tuh susah teman-teman, aku ngerasa susah. Jadi aku, Kang Isal maupun Natia, itu masing-masing kita tiap orang dari kita harus riset dulu why kita tuh apa sih sebenarnya. Nung dulu gitu. Bener harus ada teman halal atau udah di-cover sama yang lain gitu. Kenapa harus ada teman halal? Terus sampaikan gagasan kita kepada 5 orang. Setiap pekannya 1 orang dari kita harus mewawancarai 5 orang. Tapi 5 orang ini nggak boleh yang dikenal. Karena kalau teman itu biasanya, "Iya ya bagus banget, ide kamu sumpah bagus banget, keren." Pada akhirnya kita nggak tahu celah-celah atau, di mana gitu, kesalahan-kesalahan yang perlu di-improve, yang perlu diperbaiki itu di mana. Nah, itu berarti 1 pekan itu kita dapat 15 ya, 15 hasil wawancara. Dan di situ pada akhirnya mulai terkelupas tuh sedikit demi sedikit. Oh, why-nya tuh, oh iya kayaknya ke arah sini deh. Oh, kayaknya ke sini deh. Oh, kayaknya ke situ deh, gitu. Nah, ini dia ya teman-teman, salah satu ringkasan dari buku Start with Why. Jadi teman-teman, yang namanya why, kenapa penting? Karena dia adalah inti. Inti, inti. Purpose di sini ya, tujuan. Nah, kebanyakan orang itu memulai sesuatu, dia bukan dari why, tapi dari apa? Dari what, dari how. Makanya kalau orang nanya, lihat deh, kalau pertanyaan orang-orang banyaknya tuh gimana caranya? Teh, gimana sih caranya bikin solid gitu? Gimana sih manage tim? Apa? How, ya kan? Apa ya produk yang kira-kira laku untuk dijual? Nah, what, ya kan? Siapa ya segmentasinya? Ini buat siapa nih produknya? Nah, teman-teman, semakin luar lingkaran ini menjadi alasan kita memulai sesuatu, maka akan semakin mudah tergerus. Maksudnya apa? Kalau alasan-alasan kita memulai segala sesuatu itu karena siapa? Misalnya nih, teman-teman mau ikut Friday night, ya kan? Mau ikut Friday night. Kenapa mau ikut Friday night ditanya? Soalnya aku ikut Friday night karena misalnya yang ngisinya Kang Isal misalnya, yang ngisinya Kang Isal. Jadi memulai ikut Friday night itu karena yang ngisinya Kang Isal. Kalau yang nggak ngisinya yang ngisinya bukan Kang Isal, pada akhirnya nggak ikut Friday night kan? Karena alasannya adalah siapa gitu. Siapa? Padahal kan belajar bisa sama siapa aja. Meskipun kita perlu filter juga ya sumbernya. Gitu. Ya kan? Sehingga akan mudah terkikis. Kalau kita memulai dari why. Mudah tergerus. What? Mudah tergerus juga. Ya.
Tadi kalau misalnya mau bisnis, mulainya dari uat, aku mau jualan nih, jualan apa ya yang bagus? Apa? Dah, itu nggak akan kuat, nggak akan bertahan lama. How, mulai dari how, sama juga, karena belum sampai ke inti. Why itu adalah inti, teman-teman. Inti, why, why. Pokoknya itu terngiang-ngiang banget. Pokoknya Kang Faris bilang kayak gitu tuh. Ya why, cari ya Allah ini gimana sih ya Allah gitu. Benar-benar sampai nanya gitu sama Allah. Why-nya tuh apa ya ada teman halal? Lu nanya gitu sama Allah tuh benar-benar kayak minta. Lu tunjukin ya Allah, aku nggak tahu gitu. Aku aja tuh harus jawab apa tuh nggak tahu. Ini tuh ketemu Kang Faris tuh menjadi hal yang menyeramkan gitu buat setiap minggunya. Karena pasti pertanyaannya tuh susah gitu setelah belajar teorinya gitu. Jadi kan ada teori dulu baru ada coaching per tim kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau kita ibaratkan ya si lingkaran ini yang ada lapisan-lapisan ini kayak bumi. Bumi kan ada berlapis-lapis juga. Bayangkan, semakin luar lapisannya tuh semakin mudah untuk terkikis. Tapi kalau mau menuju inti bumi kan ngegalinya dalam banget, teman-teman. Iya kan? Butuh berapa energi itu, butuh bor yang kayak gimana untuk sampai ke inti bumi. Karena sampai sejauh ini belum ada yang sampai ke inti bumi, bisa ngebor inti bumi. Bocor mungkin ya nanti. Katanya sangat panas dan lain-lain. Tuh teman-teman, kalau udah ketemu why-nya, apapun halangan, apapun rintangan akan diterjang. Gitu, why. Dan apa sebenarnya why? Ya, ini yang sudah dibahas di pekan lalu, teman-teman. Jadi why itu adalah niat sebenarnya. Bahasa paling simpelnya why itu adalah niat. Apa tujuan kita untuk membangun startup? Apa tujuan kita untuk membangun komunitas? Apa tujuan kita bergerak di organisasi? Apa niatnya? Silahkan nanti yang belum nonton, nontonlah episode sebelumnya ya, tentang niat. Karena sebaik-baiknya niat itu hanyalah yang berujung kepada Allah. Lillahi ta'ala. Karena itu yang akan dicatat. Kalau niatnya bukan karena Allah, yang akan dicatat. Bisnis cuman buat nyari uang doang, cuan doang. Startup cuman buat impact doang, tapi bukan ke Allah tujuannya. Bikin komunitas cuman buat bisa dapat titel atau gelar ya, branding, self branding gitu. Ada kata foundernya atau apa. Itu akan balik lagi tuh ke niat-niat kita. Tuh. Jadi kalau why-nya tidak kuat teman-teman, belum sampai inti, ya kita nggak akan kuat. Makanya berdasarkan data teman-teman, ya dulu aku disampaikan sama Kang Faris ngulang-ngulang ini terus 90% startup itu gagal. Mungkin sekarang mah lebih dari 90% teman-teman. Gagal. Disebut kayak gitu. Kenapa? Karena mereka why-nya nggak kuat. Itu yang selalu disampaikan Kang Faris. Makanya kenapa sampai beberapa kali pertemuan itu ngomongnya why, dan why gitu. Sampai mabok, dulu aku rasanya mabok. Tapi ternyata itu terasa sekarang. Ya Allah makasih udah ditemuin sama Kang Faris, udah dikerasin kayak gitu ya. Ya meskipun beliau baik gitu ya, tapi kan tegas banget. Ya untuk menemukan why-nya gitu ya. Teman-teman. Sampai pada akhirnya sekarang teman halal bisa ngejelasin. Jadi why-nya teman halal tuh ada 3 teman-teman. Terus ini akhirnya tuh termaknai banget. Ya Allah gitu. Karena prosesnya panjang ya. Oke. Jadi pada akhirnya kita punya visi ya. Ya why-nya teman halal tuh apa sih? Gitu. Kami itu ingin menjadi fasilitator gaya hidup halal. Kami itu ingin memfasilitasi orang lain untuk bergaya hidup halal. Sehingga utamanya bagaimana bisa terfasilitasi orang untuk bergaya hidup halal? Ya dia harus aware dulu dong dengan hidup halal.
Nah, maka dari itu, apakah teman halal? Ya, teman halal adalah platform media informasi dan edukasi gaya hidup halal. Jadi teman halal adalah startup media, teman-teman. Bukan biro jodoh ya. Kalau mungkin masih ada yang menyangka teman halal itu biro jodoh ya, teman-teman. Ya, jadi Kang Faris yang mengajarkan ya, lewat beliau Allah titipkan ilmu bahwa kalau kita mengenalkan sesuatu, silahkan mulai dari why, apapun itu. Termasuk tadi, aku kan bilangnya bukan, jadi teman-teman, teman halal itu platform media informasi dan edukasi gaya hidup halal ya. Nah, visi kami adalah sebagai fasilitator gaya hidup halal. Kan nggak seperti itu ya. Urutannya justru visi dulu, why dulu. Kami itu ingin menjadi fasilitator gaya hidup halal. Untuk apa? Ada slide yang terlewat nih. Ya, harusnya untuk Indonesia yang lebih berkah. Jadi tujuannya teman halal, why ada teman halal? Karena kami ingin banget Indonesia jauh lebih berkah. Itu aja, teman-teman. Simple. Jadi pencarian sekian lama itu ya untuk Allah tunjukkan kata-kata untuk Indonesia yang lebih berkah. Ya, teman-teman. Nah, dalam sebuah event startup, tadi aku bilang ya teman-teman, aku tuh ambis banget kalau udah belajar. Tapi sayangnya kalau di kampus aku tuh nggak ambis gitu. Aneh. Ya di kampus tuh ya, jadi aku sama Cibi sama yang lain tuh sebenarnya kalau di kampus nggak ambis teman-teman. Kita ambisnya belajar yang lain justru. Ambis di organisasi gitu, ngakak banget lah. Karena di kampus tuh ya tinggal meraih keajaiban dari Allah lah gitu. Ajaib banget. Nah, waktu itu aku datang ke sebuah event startup ya, teman-teman. Aku tuh selalu ada, pokoknya kalau ada event startup itu pasti langsung aku tandain. Atau event tentang bisnis atau apa, aku tandain gitu. Nah, sampai aku Allah tunjukkan ya saat itu teori ini, ya. Jadi startup itu seperti hoki stick. Nah, kalau yang nggak tahu stick hoki, nah ini yang aku tunjukin gambar aslinya. Ini bolanya, nih yang putihnya, nah ini sticknya. Jadi kurva dari startup yang tadi aku bilang 90% startup itu gagal. Kenapa? Karena prosesnya ini teman-teman. Nah, jadi awalnya ini kan mikir dulu ya tadi why-nya tuh apa gitu ya. Ngotak-ngatik lah ya, proses ngotak-ngatik nih yang pertama ini. Nyari ajak atau enggak gitu ya. Ketika udah mulai nih di start ya, garis start. Nah, the blade years. Blade itu apa artinya? Pedang, teman-teman. Jadi ini tuh ada namanya masa krisis. Nah, masa krisis ini tuh 2 sampai 3 tahun pertama. Berat, teman-teman. Di 2 dan 3 tahun pertama. Kenapa? Karena nggak punya duit pertama ya, belum ada investor juga gitu. Terus juga gimana bisa fokus ngerjain ini gitu. Ya kan? Mulai gonjang-ganjing, kerja aja kali ya gitu. Atau enggak ya aku yang pasti-pasti aja lah ya gitu. Atau apa? Ini kan gonjang-ganjing, masanya gonjang-ganjing 2 sampai 3 tahun pertama. Makanya kenapa tadi 90% startup gagal karena nggak kuat di sini pada akhirnya. Dan itu disebabkan oleh apa? Ya ini, yang ininya nomor satunya penggalian why-nya nggak kuat gitu. Jadi mereka mah ngerasa idenya bagus, tapi orang-orang ternyata nggak butuh gitu. Jadi yang dibuat itu tidak berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi nggak dapat gitu intinya. Nah, 2-3 tahun. Aku sering datang ke event startup, dulu tuh sering banget teman-teman, pokoknya kayaknya nggak pernah skip, dan aku nggak pernah libur ya, Sabtu Minggu gaspol terus, ya selalu ada event gitu dulu, belajar gitu, belajarnya di event teman-teman, nggak di rumah gitu. Jadi aku ngerasa majelis ilmu tuh adalah tempat yang sangat-sangat aku cari. Kenapa? Karena pengen dapat keberkahannya gitu, pengen dapat keberkahannya. Dan aku dulu berprinsip sekali ya, karena belum zaman online dulu tuh, keberkahan itu tidak dapat didigitalisasi gitu zaman dulu tuh. Jadi harus datang ke tempat untuk bisa dapat keberkahan ilmunya. Beda gitu kalau cuma nonton online. Tapi di sini Allah kasih kita episode seperti ini ya teman-teman, pandemi, bagaimana baiknya Allah
online saja kita sudah bisa mendapat keberkahan gitu. Jadi dimaksimalkan ya. Nah, balik lagi ke sini, ya disampaikan lagi tadi ya 2-3 tahun pertama itu masa-masa yang sangat sulit dan penuh dengan gonjang-ganjing. Tapi kalau dia bisa melewati itu, kurvanya itu naik ya, naik. Nah, ini mulai growth ya, mulai uh, berkembang istilahnya. Mulai oh iya ini benar sekali, ini bermanfaat gitu. Sampai akhirnya ini naik terus kurvanya gitu. Kalau berhasil melewati 2-3 tahun pertama ya, tapi the Blade Years ini sebenarnya nggak ada ininya sih, maksudnya nggak ada patokan sampai berapa tahun ya teman-teman. Tapi dikatakan waktu itu yang disampaikan itu 2-3 tahun. Ya. Nah, ini dia mulai naik nih, mulai naik terus ini. Nah, lihat ya teman-teman, namanya startup, di sini start, revenue-nya adanya di sini. Beda sama bisnis. Bisnis itu ya mulai langsung untung gitu ya, atau ya break even point atau BEP-nya itu di berapa tahun kayak gitu. Nah, ini masih lama gitu nyampe sini tuh. Makanya teman-teman yang kita kira Gojek gitu sekarang, wah udah keren banget. Emang udah menghasilkan gitu? Tanya. Atau semuanya itu masih uang investor, masih bakar uang. Untuk apa? Untuk iklan-iklan, promo-promo. Emang itu uang dari mana? Itu uang investor semua, teman-teman. Gitu. Mungkin revenue-nya belum ada, mereka belum dapat untung sama sekali. Jadi jangan kira startup itu, kok bisa ya ngasih gratisan mulu? Itu dibayar, ada yang bayar. Siapa yang bayar? Investor. Gitu. Itu sistemnya startup, bakar uang. Yang sebenarnya aku juga nggak setuju gitu ya, pas dipikir-pikir lagi, duh serem banget gitu ya, bakar uang. Gitu. Oke, nah ini sedikit perjalanan, diagram perjalanannya teman halal ya teman-teman. Ini tahun-tahunnya. Aku mau nunjukin, ini poin penting. Silahkan teman-teman maknai ya slide ini. Lihat yang warna hitam ya. Di tahun 2017 sampai 2019 lah ya. Pertengahan 2019. Aku tuh belajar dengan keras pokoknya tentang bisnis, tentang startup, hal-hal terkait teknis. Wah, belajar. Wah, pokoknya kayak semangat gitu ya. Buat apapun tentang itu aku belajar. Tapi lihat ya, yang warna merah fase kedua, teman-teman. Aku mulai ngeh tentang agama dan prinsip. Karena ketika belajar ini, jujur, yang banyaknya terasa tuh lebih ke insecure gitu. Loh, itu mah kok orangnya udah keren banget ya. Kok gitu banget ya. Wah, keren banget. Kok bisa gitu. Pokoknya kayak gitu. Ketika belajar ini, bisnis, startup, teknis, yang lain-lain, punya hal-hal yang berkaitan sama ini tuh, apa ya, bikinnya semakin belajar tuh semakin nggak tenang gitu. Karena merasa tuntutan tuh banyak. Karena belajar tools, belajar design thinking lah, terus juga belajar yang agile management, terus juga belajar sosial media manajemen, terus juga bisnis ini, pokoknya keuangan dan yang lain-lain. Kayaknya tuh kok makin belajar makin nggak tenang gitu. Kayak pusing sendiri. Gitu. Nah, mulai mendapat ketenangan titik baliknya di 2019 gitu. Oh, ternyata Allah mah nggak nuntut kayak gitu ya. Allah mah nggak nuntut prinsip yang gini ya. Wah, enak banget. Nah, mulai itu ya, belajar sampai tahap teman-teman Allah titipkan episode pandemi. Pandemi menjadi titik awal, jujur ya teman-teman, untuk teman halal dan untuk aku pribadi mengenal tauhid. Tauhid. Jadi selama ini belajar agama yaudah, oh iya oke ya, tenang. Tapi belum sampai ke inti. Ternyata inti dari segala inti, tadi ya kalau kita ingat yang diagram yang bulat-bulat tadi, jadi inti yang paling inti itu apa? Why yang paling why itu apa? Tauhid, teman-teman. Dan jujur aku ngerasain ya, dari mulai awal pandemi itu, aku ngerasa kayak baru hijrah gitu. Baru ngerti, oh ya Allah yang kayak gini. Oh yang kayak gini. Dan itu tuh hal-hal sederhana gitu. Bukan hal-hal rumit yang beda banget sama yang aku pelajarin di 2017 sampai 2019.
Jadi jujur di 2020 ini aku nggak belajar sama sekali tentang bisnis, tentang startup. Kayak udah bodo amat gitu. Aku kayak apa sih? Sekarang ada drakor startup, aku nggak tertarik buat nonton gitu. Kenapa? Karena aku udah dapet kunci-kunci kehidupan tuh ini loh. Oh di sini. Startup tuh di sini juga gitu. Intinya, oh gitu. Jadi apa ya? Mungkin terlambat. Teman-teman, kalau aku mau boleh kasih saran ya dari makna jalanannya teman halal ini. Jangan sampai terbalik. Aku harus 2017 dulu, 2018, 2019 baru belajar tauhid di 2020. Dan baru tahu ini core of the core. Gitu. Teman-teman yang mau memulai apapun, dalam hal apapun, mau pekerjaan, mau komunitas, mau apa, pelajarilah ilmu ini teman-teman. Pelajari dan maknai, karena ini yang perlu mendasari dalam berkehidupan tuh ini. Aku rasain banget. Oke, kita next ya. Dan semua dimulai keajaiban-keajaiban besar, jawaban-jawaban dari segala perjalanan dan kerumitan sebelumnya ya di 2020. Karena apa? Karena berlandaskan tauhid, teman-teman. Ketika aku malah tidak belajar sama sekali tentang startup lagi, tentang bisnis lagi, aku nggak belajar, aku malah fokus. Aku pengen dapat ridho Allah, aku pengen teman halal tuh ya emang jadi jalan untuk dapetin ridho Allah gitu. Nggak kepikiran lagi sama uang, nggak pikiran lagi sama hal-hal dunia. Ya Allah teman-teman, di 2020 ini ya Allah ternyata titipkan lebih dari 100 kolaborasi sudah terlaksana teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padahal aku nggak belajar sama sekali, teman-teman. Lebih kolaborasi itu terrealisasi. Dan kalau ditanya, wah hebat banget ya Fitri. Wah Masya Allah, teman halal keren banget. Enggak, aku nggak tahu apa-apa gitu. Bukan aku. Karena kalau dulu, tadi ya di tahap-tahap 2017 sampai 2019, itu benar-benar kami yang mencari. Kita harus kolaborasi sama siapa aja ya, di list gitu. Itu kan startup. Oh, harus mana ya teknisnya? Wah, dipikirin detail sekali. Tapi teman-teman, di awal 2020 kita tuh fokus pembenahan value. Apa sih value-value teman halal tuh? Apa ya? Iya, kita turunin lagi. Kita udah dapat why. Kita turunin lagi nih, gimana dapat value-nya. Bagaimana menguatkan why-nya kita ini. Dan ternyata kita dapat kuncinya. Kuncinya itu apa? Tauhid tadi. Dan ternyata ketika kita fokus menggali itu, training internal teman halal nggak ada lagi yang bahas tentang manajemen keuangan, kayak gitu-gitu masih nanti lah. Gitu. Tapi training internalnya teman halal, itu kami bahasnya tentang materi-materi Friday Night. Jadi Friday Night ini ada untuk apa? Untuk deliver value-nya teman halal. Tuh. Kita pengen deliver value tauhid ini. Karena kalau yang ngomongin halal udah banyak. Gitu. Tapi halal ini berlandaskan tauhid atau enggak? Atau cuman untuk cuan doang? Karena banyak teman-teman. Yang, oh iya kita ngomongin halal, ya nih halal industri keren. Tapi apa? Cuman menyasar market size. Uang, 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 dan uang. Dunia, 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 dan dunia. Padahal itu nggak kebawa sama sekali. Sedih teman-teman. Aku tahu gitu ya. Sekarang itu regulasi pemerintah bagaimana gitu terkait halal. Rumit teman-teman. Rumit. Kenapa rumit? Karena masih banyak orang-orang yang memikirkan ego sektoral. Kepentingan-kepentingan pribadi itu ada. Makanya rumit. Karena nggak ada gitu. Why-nya tuh, ya kan ini pengen ridho Allah. Ini kan kepentingan umat. Kita permudah saja. Kenapa jadi sulit? Karena why-nya. Dan teman-teman, Allah titipkan episode lebih dari 100 ini cuman angka dan sangat menipu ya. Belum tentu Allah terima gitu. Jadi PR-nya adalah bagaimana berdoa ini kolaborasi yang tercipta ini Allah ridho, Allah terima. Dimohon doanya juga untuk teman-teman semua ya. Gitu. Karena
alhamdulillah. Alhamdulillah tuh artinya apa? Segala puji bagi Allah. Nggak ada. Nggak ada. Teman halal tuh nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa. Cibi nggak bisa apa-apa. Tim yang lain nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, nih. Ngomongin startup pasti ngomongin entrepreneurship. Entrepreneurship ini lagi digaung-gaungin banget kan di mana-mana. Iya nggak sih? Orang-orang tuh lagi semuanya tuh ngomongin tentang kita harus jadi entrepreneurship. Anak-anak muda tuh harus jadi entrepreneurship. Wah, semangat kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih makna entrepreneurship yang sesungguhnya? Dan ini aku pernah share sih di beberapa kali acara. Yang udah pernah tahu sebelumnya, mari kita sama-sama maknai lagi ya, teman-teman. Kalau dari Google ya, teman-teman. Kalau dari Google, silahkan cari entrepreneurship adalah, nah ini keluarlah. Katanya sebuah konsep tentang mengembangkan dan mengelola usaha bisnis. Nah ya, dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Nah ini bisa kita highlight, keuntungan, bisnis. Dengan mengambil resiko dalam dunia perekonomian. Entrepreneur, Cina ya. Entrepreneur memainkan peran penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Wah, kayak wow banget ya teman-teman ngomongin entrepreneurship. Tapi teman-teman, dari sini kita bisa memaknai pentingnya berguru. Ketika kita cuma searching dari Google, ya inilah yang kita dapatkan, makna entrepreneurship. Bisnis, untung, dunia, gitu. Tapi ternyata ya Allah titipkan episode aku belajar dengan sosok Bang Aat, ya panggilannya Bang Aat atau Ustadz Adriano Rusfi. Beliau adalah seorang konsultan SDM, ya. Beliau itu orang yang Allah amanahkan di bidang psikologi, tapi masya Allah banget, ya teori-teorinya tuh benar-benar kayak apa ya, menguatkan prinsip hidup aku. Jadi aku kaget banget waktu bertemu sama beliau tuh, loh kok ini tuh kayak prinsip hidup aku, tapi dijelasin gitu, detailnya kayak gimana. Beliau lah teman-teman, guru kehidupan aku, salah satu guru kehidupan. Aku pengen minta tolong teman-teman doain beliau. Semoga Allah mudahkan, lancarkan segala urusannya. Semoga Allah karuniai kesehatan dan keberkahan. Ya. Dan beliau aku tahu makna entrepreneurship yang sesungguhnya. Beda banget sama yang di Google tadi, teman-teman. Beda banget. Mari kita maknai makna entrepreneurship dari Bang Aat. Jadi entrepreneurship itu ternyata seni. Perlu kita highlight, seni berkehidupan dan berpenghidupan. Melalui sebuah jalan perjuangan. Wah, harus berjuang, teman-teman. Agar kehidupan ya, itu terpahami, kita bisa memaknai, bisa memahami kehidupan itu seperti apa. Kemudian tersiasati, kita tahu strateginya harus seperti apa, dan tertaklukkan di pintu sukses. Akhirnya kita bisa menaklukkan kehidupan ini. Yang katanya memang cuman senda gurau, cuman bercanda saja. Sementara doang di sini tuh. Ya. Seni yang berujung pada pertolongan Allah. Ya Allah teman-teman, ini adalah definisi yang sangat-sangat berbeda sekali dengan yang awal. Gak ada ngomongin keuntungan, gak ada ngomongin bisnis. Karena entrepreneurship dengan businessmanship itu berbeda. Ya, entrepreneurship dengan businessmanship itu berbeda. Gak semua orang harus jadi businessmanship. Gak semua orang harus punya bisnis, teman-teman. Gak semua orang. Tapi semua orang harus menjadi entrepreneurship. Kenapa? Karena kita semua hidup, teman-teman. Dan ini entrepreneurship itu seni berkehidupan. Gimana kita bisa survive di kehidupan ini. Bisa berjuang. Bisa memahami, bisa memaknai, bisa menaklukkan gitu. Dan akhirnya sampai di pintu sukses. Pintu sukses standarnya bukan manusia, teman-teman. Standarnya Allah.
Jadi seni entrepreneurship itu seni yang berujung pada pertolongan Allah. Jadi kita nggak bisa kalau nggak ditolong Allah. Jadi jangan salah belajar, hati-hati kita belajar sama siapa gitu. Karena sumber pembelajaran kita akan berpengaruh gitu pada diri kita. Dan sumber belajar kita seharusnya adalah pedoman kita sendiri. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi entrepreneurship itu sebenarnya siapa sih sosoknya, teman-teman? Tahu nggak sosok entrepreneur sejati itu siapa? Silahkan di kolom chat, teman-teman. Siapa sih kalau menurut teman-teman tokoh entrepreneurship yang entrepreneurship banget gitu? Siapa ya? Ada yang menjawab kah? Nggak apa-apa, jawab aja teman-teman. Rasulullah SAW. Nah, ini ada yang jawab Bunda Hajar. Ya teman-teman, ya entrepreneurship, businessmanship atau businessman ya. Businessman itu tokohnya memang laki-laki, seorang laki-laki. Tapi entrepreneurship ternyata tokohnya adalah seorang perempuan. Dan tadi sudah disebutkan, udah pernah ikutan. Jadi tokoh entrepreneurship itu sebenarnya Bunda Siti Hajar, teman-teman. Tahu Bunda Siti Hajar? Tahu ya. Karena kita semua pasti mengenal Zam-Zam. Zam-Zam. Ah ya Allah, aku merinding sendiri ngomongin Zam-Zam. Teman-teman dikatakan, jadi kalau orang biasa itu dia haus, dia bakal cari minum ya untuk dirinya sendiri gitu. Tapi entrepreneurship enggak gitu. Dia haus, tapi dia cari mata air. Bukan air yang dia cari, tapi mata air, sumber yang bisa dinikmati oleh banyak orang, teman-teman. Ini bayangkan ya, kalau Bunda Siti Hajar dulu itu cuma nyari segelas air. Gak ada kisah yang bisa kita maknai hari ini. Tapi Masya Allahnya teman-teman semua. Bunda Siti Hajar. Ngapain? Apakah Bunda Siti Hajar belajar startup? Apakah Bunda Siti Hajar berpikir ini bagaimana keuntungannya nih bisa ditinggal di kota Mekah yang gersang ini cuman sendiri, berarti aku pionir nih, aku founder di sini. Apakah Bunda Siti Hajar memikirkan itu? Tidak, teman-teman. Di tengah kondisi yang sangat mendesak, ditinggal sama suaminya, ya. Terus juga bawa bayi yang masih merah, perbekalan udah habis gitu. Dan Masya Allahnya, ya teman-teman, Masya Allahnya, di situ Bunda Siti Hajar gak ngedumel sama sekali. Nanya ke Nabi Ibrahim tuh, Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Pas ditanya, Ibrahim mau kemana? Nggak ngejawab. Tapi pas dijawab, pas nanyanya, pertanyaannya diganti, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim nggak kuat gitu ya, karena berat banget, masa harus ninggalin istri di tempat yang nggak ada apa-apa, teman-teman, kosong, gersang, ninggalin anak istri, coba. Itu udah nggak logis banget, nggak masuk akal banget. Tapi pas Nabi Ibrahim aja ngejawabnya nggak berani sambil ngeliat gitu. Jadi nggak bertatapan, udah pergi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu cuma ngangguk aja dari jauh. Nabi Ibrahim itu cuma ngangguk dari jauh. Nabi Ibrahim cuma ngangguk dari jauh. Oh, ternyata perintah Allah. Oke, pasti Allah akan menolong saya. Kalau ini perintah Allah, ini pasti Allah akan menolong. Bunda Siti Hajar gitu, teman-teman. Sampai akhirnya kita bisa merasakan Zam-Zam, teman-teman. Air Zam-Zam, mata air yang Allah berkahi. Ya Allah, teman-teman. Kita udah berapa jaraknya tuh dari Nabi Ismail, berarti dari zamannya Nabi Ibrahim, sampai kita masih bisa merasakan air Zam-Zam. Sumur yang Masya Allah tidak pernah kering. Mata air yang tidak pernah kering. Dan tidak pernah juga jadi bencana. Kalau lagi musim haji yang banyak orang ke sana sampai dibawa oleh-oleh air Zam-Zam ke Indonesia ya, itu nggak habis.
Tapi kalau lagi musim yang sepi orang kayak sekarang corona, nggak banjir. Masya Allah, ya Allah berkahi. Ini hasil pertolongan Allah ini. Wujud entrepreneurship sejati itu Bunda Siti Hajar. Yang Allah abadikan perjuangannya itu dalam ibadah syai, teman-teman. Di ibadah haji itu ada ibadah syai. Dan tahukah, syai itu lembah ke lembah, bukan perjalanan yang datar, teman-teman. Itulah entrepreneurship sesungguhnya. Bukan cuma masalah keuntungan, bukan masalah uang doang, bukan masalah bisnis. Bagaimana kita bisa menaklukkan kehidupan ini? Ya. Jadi, teman-teman, aku belajar juga dari Bang Aat ya. Kita ngomongin entrepreneurship, ngomongin uang, ngomongin finansial, prinsip ekonomi konvensional itu siapkanlah pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Kalian harus saving. Kenapa? Nanti gimana kalau kalian sakit? Gitu. Gimana kalau kalian harus ini? Gimana kalau tiba-tiba ini? Yang sebenarnya beda tipis sama suuzon. Allah berdasarkan prasangka hambanya kan? Kok kita menduga-duga yang pengeluaran sih yang nggak baik berarti ya? Menduga-duga pengeluaran. Kalau kita mau ngikutin prinsip ekonomi konvensional, financial planner yang sekarang banyak beredar, ya ini, saving ya, pokoknya berapa persen gitu. Tapi ternyata kalau prinsip ekonomi syariah, itu bukan yang kayak tadi, tapi sebaliknya. Siapkanlah untuk penerimaan tak terduga. Kebalikannya, teman-teman. Penerimaan. Kita tuh harus siap-siap. Allah tuh mau ngasih sesuatu ke kita. Mau ngasih amanah, mau ngasih keajaiban ke kita teh. Mesti kita yakin. Allah tuh maha kaya, nggak mungkin Allah nahan-nahan rizki hamba-hambanya. Bahkan rizki itu adalah sesuatu yang paling Allah jamin dalam kehidupan seseorang. Sampai Allah bilang, kita itu tidak akan mati sampai rizki kita habis semuanya. Sampai jatah rizki kita tuh udah Allah kasih semua. Gitu. Saking apa Allah jamin. Tapi kenapa sih kita tuh salah fokus gitu? Kita malah khawatir sama hal-hal yang udah Allah jamin gitu. Tapi kita nggak khawatir sama sekali sama apa-apa yang belum Allah jamin. Apa yang belum Allah jamin? Akhir kita gimana, teman-teman? Akhir kita nggak tahu. Nah, itu yang harusnya kita perbaiki. Gitu. Ya. Nah, Bang Aat ini punya prinsip bahkan ya, teman-teman, untuk mengenolkan rekening setiap bulan. Agar apa? Agar total bergantung sama Allah, biar berharap itu cuma sama Allah gitu. Gak harapan lagi, oh iya, tenang aja lah, mau ada apa-apa juga kan saya udah mapan, saya udah ada uangnya. Ternyata bukan itu, teman-teman. Bukan itu. Startup ada uang, biar bisa bermanfaat buat orang lain. Kan kalau mau bermanfaat orang lain harus punya uang. Kata siapa, teman-teman? Allah nggak pernah bilang gitu. Ya kan? Allah nggak pernah bilang gitu. Apakah Bunda Siti Hajar punya modal yang cukup berupa uang yang banyak, yang nggak habis-habis ditinggalin di kota Mekah makannya tenang? Kan enggak. Kan enggak, teman-teman. Gitu. Ya. Jadi, teman-teman, dikatakan ya, Ustadz Nuzul Zikri suka di awal kajiannya tuh, beliau selalu menyebutkan satu quotes ini. Mansabata nabat. Mansabata nabat. Artinya apa? Barang siapa yang fokus di satu titik, mansabata, siapa yang fokus di satu titik, kekeh gitu, ngebatu gitu, maka ia akan tumbuh. Ia akan tumbuh. Tadi ya, 2-3 tahun pertama tuh gonjang-ganjing. Masa gonjang-ganjing kalau di startup.
Tapi mansabata nabat, siapa yang why-nya kuat, siapa yang dia benar-benar fokus di situ, dia akan tumbuh. Ya, seperti kecambah, teman-teman. Seperti biji, seperti benih. Ya, yang bisa tumbuh tuh butuh proses, gitu. Ya, kita belajar sama-sama nih di biologi waktu SD ya. Tapi mari kita sama-sama maknai bareng-bareng. Benih itu nggak akan bisa tumbuh kalau misalnya dia belum apa-apa, baru sehari ditanam, kok dia nggak tumbuh-tumbuh ya? Udahlah, pindahin. Cabut lagi, tanam lagi di yang lain. Kok nggak tumbuh-tumbuh juga? Cabut lagi, tanam lagi di yang lain. Gimana dia bisa tumbuh, teman-teman? Jadi harus fokus di satu titik. Harus tertanam di satu titik. Di tempat yang tepat dengan nutrisi yang tepat. Gitu. Lalu dia mulai bisa tumbuh, berproses, ya kan? Dan tumbuh ini, teman-teman, gimana rasanya biji, ya, terpendam di dalam tanah, ya, kekurangan oksigen, kan nggak sebebas kalau di luar ya, teman-teman. Kalau ini kan udaranya tinggal ya bernafas aja lah. Kalau ini kan belum ada serangga yang mengganggu, ya kan? Cacing-cacing, apa-apa. Banyak banget menyesakkan di dalam tanah. Bayangin aja kita di dalam tanah, teman-teman. Napas aja nggak akan bisa ya, mati hidup-hidup gitu, kita dikubur hidup-hidup. Ya, kok mati hidup-hidup, dikubur hidup-hidup gitu kalau kita belum mati udah ditaruh di tanah. Tapi Masya Allahnya biji itu justru kalau di udara dia nggak bisa tumbuh, ya kan? Biji itu kalau di luar, kalau bebas, kalau tidak ada tekanan nggak bisa tumbuh. Tapi dia bisa tumbuhnya kalau ditanam. Ditanam, teman-teman. Ada proses sampai akhirnya keluar akar gitu ya. Ini ke selaput bijinya. Ini Masya Allah. Kita belajar SD, ini pelajaran IPA SD, teman-teman. Sampai ini ya, mulai ada akarnya, mulai ada daun sejati, ada kotiledon. Masya Allah. Terus ini makin berkembang, ya daunnya makin banyak. Terus nanti ini si batangnya mengeras, ada silem, ada floem. Ya. Sampai akhirnya apa? Bisa menjadi sebuah pohon. Pohon. Dan aku tuh dari dulu ya teman-teman, aku kan suka gambar. So, aku tuh nggak tahu kenapa dari dulu waktu kecil aku suka gambar pohon gitu. Tapi ternyata aku maknai sekarang. Pohon itu maknanya keberkahan gitu teman-teman. Tadi ya kita tahu proses bertumbuh. Bayangkan berapa lama usia pohon ini teman-teman. Bisa sampai seperti ini. Dan kita tuh kayaknya teduh banget gitu ya kalau misalnya lagi panas-panas di luar terus tiba-tiba ada di sini. Tiba-tiba kita ya di sini. Pasti teduh banget ya nggak sih? Teduh, enak, nyaman, ada oksigen gitu, terlindung dari matahari. Dan tahu nggak makna keberkahan itu apa sebenarnya teman-teman? Keberkahan itu adalah kebaikan yang menancap dengan kokoh, kemudian langgeng, tak lengkang oleh waktu, dan dia terus berkembang. Itulah pohon teman-teman. Jadi aku tuh memaknainya, oh keberkahan itu ternyata analogi yang pasnya kayaknya pohon deh. Kenapa ya dia terus tumbuh kan, terus berkembang, akarnya makin mengakar gitu, makin kuat. Makanya kalau mau nyabut pohon ini pasti butuh effort, iya nggak sih? Tapi beda kan kalau kita mau nyabut kecambah ini, yang masih kayak gini, mau dicabut, gampang nggak? Gampang. Cabut aja ini juga masih sama tangan, masih gedean tangan, ya kan? Tapi kalau mau nyabut pohon yang kayak gini, ini butuh berapa effort, teman-teman? Pakai gergaji, pakai alat, dan lain-lain. Akarnya sudah semakin mengakar, daunnya terus tumbuh, ya kan? Meskipun ada yang jatuh-jatuh, tumbuh lagi, batangnya semakin mengeras. Itulah keberkahan, teman-teman. Kebaikan yang tertancap dengan kokoh,
kemudian langgeng dan terus berkembang. Nah, teman-teman, kuncinya emang konsisten. Jadi entrepreneurship, startup atau hal apapun emang konsisten. Bahasa bahasa yang lebih familiarnya sebenarnya konsisten itu istiqomah. Man sabata nabat, man sabata nabat. Siapa yang berfokus pada satu titik, dia akan tumbuh. Ya, jadi dulu teman-teman, kalau teman-teman tahu bagaimana aku belajar halal, aku tuh ngintilin guru gitu, berguru ke Budina lagi gitu. Aku nggak kerja teman-teman, aku tuh pengen belajar doang karena aku tuh yakin gitu, teman halal ini bisa jadi jalan untuk orang-orang tuh bisa mengenal halal, mempraktekannya, mengenal Allah, mempraktekannya gitu untuk dekat ke Allah, sampai akhirnya apa? Akhirnya Indonesia ini tuh bisa berubah gitu. Indonesia ini tuh bisa jadi lebih berkah gitu. Aku tuh ngintilin gitu ya. Budina, Prof. Iim. Bahkan Budina setiap ngisi tentang halal, aku tuh mungkin udah tahu banget gitu ya. Budina tuh mau ngomong apa tuh udah tahu. Udah mungkin lebih dari 50 kali Budina tuh ngomong hal yang sama gitu. Tapi apa? Ya aku tuh tetap ngedengerin, tetap excited karena apa? Karena pasti ada kata-kata yang berbeda nih yang perlu aku catat lagi nih. Oh ya ini, aku pengen dapat keberkahan dari guru gitu. Pengen belajar gitu. Langsung Allah tunjukin Budina, Prof. Iim, cuman dari episode ya teman-teman di awal tadi di 2016 jadi panitia Olimpiade Halal. Allah kenalkan dengan Budi dengan Prof. Iim. Semoga Allah memberkahi kehidupan beliau-beliau ini. Insya Allah gitu. Ternyata berkahnya tuh kerasnya sekarang. Belajar lagi. Ya Bu, ada apa Bu? Aku kalau ada urusan bentrok sama urusan halasan, aku biasanya langsung cancel urusan itu. Ya Bu, apa yang bisa Fitri bantu? Kuliah halal ya teman-teman, aku nyiapin proyektor, aku nyiapin minuman buat Pak Iim atau apa. Oh itu CEO teh, kayak gituan. Ya tapi menurut aku itu adalah salah satu pengorbanan atau pengabdian aku terhadap guru. Ya Allah pengen gitu belajar. Ya Allah pengen, karena dengan ilmu itu jadi jalan kita semakin dekat dengan Allah. Karena kalau nggak ada ilmu tuh gelap teman-teman, ada cahaya. Kita kadang baru belajar sekali aja, terus ada lagi materi yang sama, iya pasti kayak gini kan. Udah tahu. Kalau kita tahu itu guru, kejar teman-teman, pepet, kejar pepet. Aku mau berguru gitu. Kayak misalnya tadi guru aku yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya, Bang Aat. Kalau ada acara Bang Aat, aku langsung, oke, aku harus ikut ini. Meskipun aku udah tahu Bang Aat tuh bakal ngomong hal yang sama gitu. Tapi pasti ada part-part yang berbeda yang itu yang, Masya Allah, yang samanya jadi menguatkan, yang bedanya nambahin. Gitu. Kalau guru tuh pepet teman-teman. Dan aku ada ya, orang yang ketemu, jadi dia ikut event aku. Nah, jadi aku tuh kan suka share kontak. Dia nge-save, ngechat, teh, aku pengen berguru. Pokoknya dia itu setiap aku iniin status gitu ya, nge-share status atau apa di story WA, dia tuh suka nge-share lagi gitu ya, suka teh izin share ya, pokoknya sering kayak gitu. Terus bilangnya, teh aku mau ikutan. Pokoknya kayaknya hampir setiap event aku pasti dia tuh ada gitu. Terus bilang, teh aku mau ikutan ya, teh semoga lancar ya. So kayak gitu. Teh aku mau nanya ini. Wah iya, Masya Allah. Kayak gitu. Jadi kalau udah nemu guru teman-teman, pepet terus, belajar, tanya apa aja gitu. Sampai akhirnya di 2019 ya, aku bisa memetakan teman halal itu mau kemana sih, mau ngapain aja sih. Tuh teman-teman, 2019 aku punya proposal kepada Allah. Ya Allah, aku pengen teman halal tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Aku gambarin. Dan sekarang teman halal lagi di tahap awal yang di sini, lagi fokus pengembangan media dulu. Kalau dulu belajar-belajar teknisnya, ternyata malah susah. Sekarang udah belajar ilmu tauhid, Allah yang tunjukin sendiri. Ada kolaborasi, ya, yang kolaborasi tentang YouTube, tentang video, ada yang kolaborasi tentang radio,
ya. Ada yang kolaborasi podcast. Ya Masya Allah. Ternyata tanpa aku mencari pun Allah tunjukkan jalan-jalannya. Komunitas, berapa komunitas teman halal yang saat pandemi justru malah terbentuk. Gitu. Insya Allah. Dan itu bukan karena aku yang mencari-cari, ayo siapa teman halal. Enggak. Tapi Allah yang gerakan orang-orang tersebut. Salah satunya di sini teman-teman ada. Makasih ya teman-teman. Dan ini semua roadmaps ini semua itu semua turunan dari sebagai fasilitator gaya hidup halal. Ini teman-teman. Dan untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih berkah. Jadi intinya apa dari pembahasan startup ini teman-teman? Ini intinya teh. Kita teh harus selalu punya harapan dalam hidup. Karena orang yang punya segalanya juga, punya fasilitas, tapi dia kehilangan harapan, orang itu bunuh diri, teman-teman. Di Korea itu yang banyak bunuh diri itu bukan orang-orang yang miskin, orang yang kaya, yang udah operasi plastik berapa kali. Ternyata dia kehilangan harapan. Kita harus harapan itu tidak bisa sekali didapatkan. Tapi harapan ini perlu dipupuk, perlu disiram. Biar apa? Biar terjaga, biar tumbuh gitu sih harapannya tuh. Biar tetap optimis. Jadi kalau misalnya mau bergerak di halal, mau bergerak di mana, ikutin lah gitu. Udah biasa, pasti bahas titik-titik lagi. Udah biasa, pasti ngomongin why lagi. Pupuklah, siramlah teman-teman. Dan nggak bisa sekali dua kali. Untuk bisa menjaga harapan ini. Ya. Jadi harapan itu, orang-orang yang punya harapannya besar, itu pasti sifat optimis. Punya optimisme. Ya, oke. Ini di detik-detik terakhir ya teman-teman. Sebentar lagi. Kenyamanan itu tidak akan lahir dari kenyamanan. Ustaz Nuzul Zikri bilang kayak gini. Kenyamanan tidak lahir dari kenyamanan. Kenyamanan tidak lahir dari kenyamanan. Highlight itu teman-teman. Ada sebuah mahfuzat, wa mal lazatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Air zam-zam itu nggak akan berasa wow banget ketika sebelumnya episodenya nggak ada ujian dulu. Pohon nggak akan bisa menjadi tempat berteduh kalau tidak terpendam dulu di dalam tanah benihnya dalam waktu yang lama. Dan kita kalau pengen nyaman di surga, teman-teman, hidup nyaman, kehidupan yang sesungguhnya nyaman, kita nggak bisa nyaman di dunia, teman-teman. Jadi jangan pernah cari kenyamanan di dunia. Ya. Karena kalau kata Ustaz Nuzul Zikri, ketahuilah yang Allah tawarkan itu surga. Surga. Gak bisa kebeli sama amal-amal kita. Gak bisa. Masuk surga itu cuma karena rahmat Allah. Kata Rasulullah SAW. Begitupun Rasulullah SAW itu karena rahmat Allah. Saya bisa masuk surga. Gak bisa. Apakah startup bisa membawa kita ke surga? Kalau itu bisa, kejar. Apakah organisasi ini bisa membawa kita ke surga? Kalau itu bisa, kejar. Apakah komunitas ini bisa membawa kita ke surga? Kalau itu bisa, kejar. Karena yang kita cari adalah rahmat Allah. Ya teman-teman, ini Allah yang Allah titipkan orang-orang ini yang pada akhirnya hari ini membersamai teman halal. Siapa tahu nanti ke depannya teman-teman lah yang ada di foto ini, ya kan? Teman-teman lah orang-orang yang Allah titipkan di sini. Karena untuk menjalankan roadmap tadi, aku nggak bisa sendiri, nggak bisa kita cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa bertujuh ini gitu. Kita nggak bisa. Mungkin teman-teman nanti yang next-nya akan bersamai langkah-langkah kita. Untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih berkah. Sih teman-teman. Ya, oke. Terakhir dari aku, jangan pernah putus harapan karena kita semua berharap kepada Allah. Ada Allah, Rabbul Alamin yang benar-benar ngatur segala sesuatu. Kita harus terus berharap, harus punya harapan terus karena ada Allah. Allah Maha Baik ya, teman-teman. Oke, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, termasuk startup. Nggak bisa berjalan kalau nggak ditolong sama Allah. Termasuk teman halal, nggak bisa berjalan kalau nggak ada Allah.
gitu. Dan terakhir aku pengen banget sama-sama ngajak berdoa ya teman-teman. Aku pengen ngajak berdoa. Mohon maaf malam ini yang dari biasanya ya teman-teman. Aku pengen sama-sama ngajak berdoa. Doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah. Mari kita maknai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha hidup ya Allah, serta maha berdiri sendiri. Ya Allah, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah aku memohon pertolongan. Ya Allah, tolong ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Perbaikilah seluruh urusanku atau keadaanku ya Allah. Perbaiki urusanku dan keadaanku ya Allah. Dan janganlah Engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri, walau dalam sekejap mata pun ya Allah. Dan janganlah Engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri, walau dalam sekejap mata pun ya Allah. Dan janganlah Engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri, walau dalam sekejap mata. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman, sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga kita selalu punya harapan ya dalam berkehidupan. Kita selalu optimis. Kita selalu memupuk dan menyiramnya setiap hari agar kita bisa berakhir dengan baik. Bisa mati enak ya teman-teman. Gak cuma hidup enak tapi mati enak. Sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman, waktunya jauh lebih panjang, tapi semoga ada yang bisa dimaknai. Semoga mohon doanya teman halal, Allah berikan keridhaan ya teman-teman. Allah berikan kekuatan untuk bisa sama-sama kita membangunkan Indonesia, untuk Indonesia yang jauh lebih berkah. Ya, sekian. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kehilafan dan kesalahan, aku kembalikan kepada Cibi. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Sedikit terflashback gitu ya, apalagi waktu perjalanan teman halal itu benar-benar kita tuh di 2020 tuh dilempar sama udah ya awal 2020 tuh kita kan ada kayak rapat gitu targetan gitu, teman halal tuh harus gini gini gini. Terus kita belajar tentang tauhid. Ya Allah, astagfirullahaladzim, udah targetnya dikesampingkan. Ya Allah, yang penting Allah ridho, ya Allah ridho, ya Allah ridho, aku pengen berkah gitu. Dan ternyata banyak banget keajaiban-keajaiban dari kolaborasi dan terutama aku bagian komunitas gitu ya. Allah, kayak kan dulu di awal tuh tahun ini harus terbentuk 2 ya gitu. Tapi Masya Allah, terbentuknya saat ini lebih dari 2 teman-teman dan itu bukan usaha kami, tapi itu adalah bantuan dari Allah gitu. Semoga Allah ridho. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, teman-teman, speechless saya. Mohon maaf, kita batasi sampai jam 10 ya. Barangkali mungkin teman-teman juga akan istirahat gitu di sini. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan diskusinya, bisa raise hand dan nanti boleh open mic atau lewat chat. Ya, di sini ada Kang Fadil. Silakan Kang Fadil. Sebelumnya terdengar nggak suara saya? Kedengar. Ya, Dengar. Ini time fit Pedenek yang kemarin masalah niat. Meskipun saya kemarin juga ada dua yang lain juga ya, sama-sama bahas hampir mirip lah temanya juga gitu, tentang yang satu tentang mimpi, yang satu tentang masalah niat. Ini juga baik lagi masalah tentang niat, tentang mimpi, dan ini kupasnya kalau menurut saya sih memang lebih dalam ya. Karena saya juga sampai mikir juga sampai sekarang gitu, mikir banget. Putus-putus nggak suara saya? Enggak. Oh, enggak. Oke. Khawatirnya ada apa-apa. Nah, jadi gini ya, saya sempat memikir aja sih ya. Saya tuh sebenarnya dalam hati saya tuh pengen bangun startup. Dalam doa saya pengen bangun startup. Ya. Karena juga tahu lah gitu, lihat potensi saya, bukan potensi saya, maksudnya melihat potensi di luar sana tuh memang banyak yang lagi dibutuhkan gitu, yang masalah tentang riset apa gitu. Saya juga ikut kadang
ikut sekian webinar juga saya ikut nih. Bentar lagi juga kalau nggak salah ada salah satu itu dari siapa suaminya Teh Dina ya, Kang Gobi juga itu juga nanti ada yang itu wilayahnya Kang Gobi itu yaitu dari ya Al-Quran itu nanti ada webinar tentang itu juga, nanti saya ikutin juga sih. Sebenarnya besok, tapi kalau saya ikutnya nanti di awal tahun karena besok ada webinar lain gitu. Nah itu yang akhirnya membuat saya itu sampai mikir kan gitu, bangun startup gitu ya. Ternyata tujuan satu. Memang tujuan yang baik karena Allah. Bukan soal bisnis, bukan soal apa-apa. Itu memang benar gitu. Kadang kita lihat aja ya gitu. Saya tidak menjelek-jelekan Nadiem Makarim dan sebagainya ya. Gitu, dan menjelek-jelekan yang sekarang yang kemarin di reshuffle, yang akhirnya juga yang kemarin istilah C, istilah K itu udah bersatu padu gitu. Saya tidak memikirkan hal itu. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana ini juga bisa bermanfaat kan gitu. Ya, bisa bermanfaat bagi yang lain. Ya, makanya ini kadang melihat potensi pengusaha ya, yang akhirnya kalau nggak salah ya, mungkin saya juga karena saya biologi, saya melihat dari sisi lingkungannya juga gitu. Pengusaha memaksimalkan ekonomi, untuk otaknya ekonomi gitu, otaknya duit aja, memberangus lingkungan. Kemarin bagaimana sih benih lobster gitu, itu kan pengolahannya nggak becus, pantas ditangkap gitu. Bagaimana kemarin hutan Papua juga dibakar seluas lahan ibu kota Korea Selatan, itu sangat menyedihkan banget bagi saya gitu. Saya melihat ini potensi yang sangat-sangat memalukan. Justru di situ pula yang akhirnya saya melihat saya tambahkan juga dari potensi lingkungannya juga gitu. Melihat ketika lingkungan tidak digarapin sama sektor ekonomi, tidak dilibatkan. Maksudnya dalam artian punya basically yang with the green environmental sustainability kayak gitu, itu justru akan menurun. Apalagi dengan membawa keberkahan. Justru di situ pula lingkungan juga harus dijaga. Gitu. Lagi-lagi ini masalah tentang yang mereka adalah punya otak-otak yang seperti kayak gitu. Saya sampai berpikir gitu, jangan sampai aja. Saya berdoa tuh jangan sampai aja saya tuh terpengaruh sama dengan otak-otak itu. Makanya saya sempat ketika saya biasanya kan webinar tuh saya tuh kadang sering dapat giveaway gitu. Ada giveaway yang ditransfer lewat OVO, kayak gini. Saya udah janji dalam hati saya kalau misalnya nanti dapat itu sejenis yang mungkin GoPay atau apa, saya sekian persen saya sumbangkan lah. Kenapa saya infakin? Karena jujur, ini udah Allah kasih. Seharusnya kita kasih yang terbaik. Itu yang mungkin nama berkah gitu. Yang akhirnya membuat saya semangat lagi untuk ikut webinar gitu misalnya, untuk menuntut ilmu. Gitu. Saya sempat berpikir kayak gitu. Saya nanti ketika misalnya dapat hadiah, saya juga nanti akan infakin keluarga. Mungkin keluarga butuh ini, nih saya kasih. Cuman saya memang belum, ya mungkin saya juga kuliah sampai sekarang belum lulus, saya belum ini. Tapi ketika ada ini, saya kasih cuman hanya segitu doang. Ya mungkin itu juga rasa saya bersyukur saya gitu. Ini yang akhirnya membuat saya berpikir juga gitu, mau bangun startup gitu ya. Oke, nanti mungkin ya saya juga akan mencoba punya niat yang baik gitu, bukan hanya sekedar bisnis doang. Ingat banget Wasila Dewa Prayoga ya, Dewa Eka Prayoga itu mengatakan bahwa ketika bangun bisnis hanya sekedar duit, jangan harap itu bisnis itu bisa berkembang dengan baik. Itu yang akhirnya membuat saya itu sampai berpikir sampai sekarang ya gitu. Memang saya juga memang masih butuh gajah bisnis gitu. Tapi seenggaknya saya juga beriringan bisnis, beriringan juga saya belajar buat lagi ngembangin juga ya. Saya kecil-kecilan ya buat ngembangin pengolahan sampah, terus barang-barang bekas, ya. Saya ngolahin kayak gitu. Saya juga ikut-ikut ilmu, saya barengin tuh semuanya. Ikut-ikut tentang kompos dan sebagainya. Ini perlunya kayak gitu. Kayaknya saya mungkin kalau nanti suatu saat ya, saya juga di bidang keguruan juga pendidikan, tapi bukan di UPI sih, di Jakarta gitu. Tapi saya sempat mikir, saya pengen banget ini pendidikan juga bukan hanya sekedar kayak gitu, tapi bagaimana pendidikan itu juga dikembangkan mindset anak-anak. Saya sempat berpikir, sampai sekarang saya berpikir gitu Teh, saya bisa nggak ya membuat nanti anak-anak
seperti itu ya. Apa berat nggak ya gitu. Oh mungkin apa cangkang taruh dulu kali ya. Tapi itu yang akhirnya saya berpikir nanti ketika saya ngajar. Harus disesuaikan dengan kondisinya. SMA harus kayak gini, nanti ketika nanti saya SMP kayak gini. Ya itu yang akhirnya membuat saya juga berpikir nanti bagaimana nih risetnya kan gitu. Dan lagi startup itu memang butuh bukan hanya satu dari satu jurusan doang. Misalkan saya biologi, masa hanya biologi doang. Emang perlu ekonominya, perlu dari sosialnya, itu kan berkaitan. Gitu. Dari sisi abdalnya kuliah, dari sisi agamanya juga kan itu penting juga gitu. Ya ini yang membuat ya betul itu sangat penting juga yang saya sampai topiknya juga tuh. Nanti mungkin saya sempat mungkin kalau saya bisa bangun sepertiga malam ya, bismillahirrahmanirrahim aja saya bisa bangun sepertiga malam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya dalam sujud betul-betul pengen minta banget ya. Gitu. Meskipun entah nanti keluarin mata atau enggak, saya betul-betul saya pengen minta hajat yang gugus, niat yang baik. Karena buat bahkan bahagia itu enggak selalu duit banyak, tapi bahagia bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu sih kalau dari saya Kak. Dari saya Teh. Terima kasih untuk sebelumnya ya Teh ya. Masya Allah. Terima kasih juga untuk Afadil ya, Masya Allah. Ya intinya teman-teman namanya startup ya, bukan harus kita membangun startup, tapi dalam memulai hal apapun, dalam mengerjakan hal apapun, ya tadi gitu ya, kita harus meminta pertolongan dari Allah dan jangan pernah putus harapan. Kalau diuji dikit dan ngeluh ya, ada saingan dikit langsung sedih atau apa, ya gimana mau dapat. Nah ini Masya Allah, Teh Esa, bahagia itu soal rasa bukan karena harta. Oh Masya Allah, ini quotes ya teman-teman, quotes malam hari ini. Langsung ramah ya sama ya, di-update di WA story. Mantap, gak apa lanjutkan. Mantap. Makasih Teh Esa, benar banget. Jadi ya Allah kebahagiaan itu ketenangan ya teman-teman. Kalau kita misalnya mengerjakan sesuatu malah membuat kita tidak tenang, kayak tadi aku banyak belajar tuh ilmunya, iya banyak gitu, tentang startup, tentang bisnis dan yang lain-lain, riset sana riset sini, tapi kok malah nggak tenang ya gitu, kok katanya bawa halal gitu, tapi kok nggak bikin apa ya, relax gitu, santai, tenang. Ini kan jadi evaluasi yang pada akhirnya Allah titipkan episode-episode pembelajarannya, termasuk pandemi. Jadi kalau aku mah jujur terima kasih sekali pada Allah telah dititipkan pandemi ini. Kenapa? Karena banyak sekali pembelajaran yang tidak mungkin kita dapatkan gitu ya kalau tidak pandemi. Padahal waktu itu mau ke Semarang, udah beli tiket pulang pergi. Ya, tapi Masya Allah punya episode lain, rencana lain. Insya Allah ketika kita bertemu lagi ya, kalau Allah berikan kesempatan kita bertemu nanti, dimanapun nih yang belum pernah ketemu secara langsung, ya itu pasti akan jauh lebih indah ya. Ntar ke Semarang, ke Solo, ke Lampung, ya. Padang. Ya, ke Padang. Saya juga mau ikut. Ya, ayo Mak ya. Waktu itu Mak mau ikut nggak jadi. Nggak jadi. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Iya nanti mah bismillah ya. Semoga iya. Allah beri kita kekuatan. Ada jam 10 nih. Banyak PR kita buat ketemu sama teman-teman yang belum tersilaturahmi kan. Ya. Betul. Sudah jam 10, Mas Muhammad, mohon maaf. Kalau nanti apakah ini akan didiskusi yang mau ditanyakan, kalau mau ditanyakan atau diskusikan mungkin bisa nanti PM Teh Fitri kali ya. Di Teh Fitri. Oh ya kalau PM atau boleh, via grup juga boleh. Di grup aja kali ya. Di grup FN. Grup AFN boleh. Grup boleh. Mau nanggapin aja sih. Oh, menanggapin. Oh iya silakan. Gimana Mas Mo? Boleh, nggak apa-apa ya. Silakan. Silakan Mas Muhammad. 1 menit dari sekarang. Enggak. Sebenarnya enggak. Materi hari ini itu sebenarnya tuh kayak insightful banget, soalnya itu beda dengan workshop tentang startup yang biasanya ada itu kan. Ini beda banget. Soalnya ini kan
orientasinya beda. Kenapa kebanyakan dari apa ya, dari workshop startup itu hanya sekadar sampai ke memberikan impact terhadap society, tapi kan belum sampai ke dalam apa ya, lebih ke ini rasa gitu, belum sampai ke apa ya, fulfillment yang apa ya, yang lebih tinggi gitu. Jadi lillahi ta'ala seperti itu. Nah dari sini saya melihat bahwa ternyata orang Muslim itu memiliki long term goals yang paling jauh daripada orang yang lain. Soalnya paling mereka long term goals cuma 10 tahun dan mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi kita sebagai seorang Muslim itu memiliki long term goals, visi kita itu sampai akhirat gitu. Jadi kayak Masya Allah, Subhanallah gitu loh. Masya Allah. Nah, padahal kan yang sangat digaungkan oleh orang-orang Barat atau orang-orang yang belum tahu tentang agama Islam itu, kita harus ada long term goals, dan mereka itu hanya membatasi long term goals mereka cuma sampai 30 tahun, sampai 50 tahun, sampai umur sekian gitu. Padahal belum tentu mereka bisa hidup sampai umur sekian, dan belum tentu mereka bisa mendapatkan fulfillment di umur sekian segitu. Terus sih, jadi dan saya ingin juga salah satu keinginan dari teman halal, komunitas teman halal Semarang itu adalah untuk membentuk inkubator halal di Semarang, insya Allah, supaya nanti jadi kayak masyarakat itu nanti kan, karena kasus di Semarang itu sangat parah kalau misalnya soal kehalalan. Soalnya semua orang itu tahu bahwa mereka harus makan halal, tapi mereka belum mengecek makanan mereka apakah udah halal atau enggak gitu. Soalnya udah diasumsikan, oh ini udah halal. Atau mungkin mereka mau beli ayam juga, mereka nggak tahu kalau ini udah disembelih dengan syariah atau enggak gitu. Jadi kalau dengan adanya inkubator halal ini, kita bisa membimbing bisnis-bisnis atau mungkin orang yang mau belajar tentang halal itu, mereka bisa dibimbing supaya mereka membangun dari pondasinya itu sudah halal sampai nanti bisa sampai atasnya sih, insya Allah. Itu adalah idenya dari anggota kami, namanya Ilham, tapi jarang ketemu sih, jarang ikut online kayak gini. Insya Allah. Tapi semoga ya bisa direalisasikan. Allah tolong, Allah berikan kekuatan. Insya Allah. Luar biasa. Niat itu jauh lebih cepat sampai daripada amal. Jadi itu insya Allah baru berniat seperti itu udah langsung catat. Udah tercatat, insya Allah. Nanti pahalanya akan berlipat-lipat ketika itu bisa betul-betul terrealisasi. Ya, terima kasih harapannya ya, Mas Muhammad. Insya Allah. Amin. Merinding ya tadi bahwa orang Muslim itu dikasih tujuannya ya nggak 30 tahun, 50 tahun ke depan, tapi sampai akhir gitu sama Allah tuh dikasihnya. Nih tujuan kamu tuh akhir ini. Ya, makasih Kang Muhammad. Sekali lagi saya sangat tertampar. Jadi ingat yang itu teh, yang belajar halal itu siapa sih yang ngasih materinya, yang dia nggak makan dulu unggas atau apa gitu kan, karena dia ingin perutnya benar-benar bersih, benar-benar suci. Saya lupa lagi. Budina. Oh iya, Budi. Bukan. Yang waktu di Rabani. Di mana? Yang di Rabani. Kang. Siapa sih? Di Rabani bahas halal pertama ya. Oh iya, bahas halal pertama. Bahas halal pertama. Iya. Yang pertama kali dia buka. Astagfirullahaladzim, aku lupa. Akang-akang yang di FBS. Akang ya itu. Jadi ya dia kan, selama berapa tahun gitu kan dikasih tahu kalau hati-hati dengan perut kamu. Masya Allah. Jadi benar-benar makan itu misal ayam yang benar-benar disembelih ya dengan syariat Islam kayak gitu ya, kayak kita kemarin belajar sembelih kayak gitu. Jadi kalau bisa dia belajarnya dia makannya maksudnya dia nggak terlalu percaya kalau beli itu di pasar gitu kan, kecuali dia bisa nyembelih sendiri.
Masya Jadi ingat Allah. itu. Kasih udah di reminder, Mak. Bangga banget. PR kita bersama ya, teman-teman. Bismillah. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin ada closing statement dulu dari Fitri. Closing statement dari aku, ayo sama-sama kita terus berharap kepada Robbul Alamin yang mengatur segala sesuatu. Jangan pernah putus harapan, teman-teman. Meskipun kita banyak salah, banyak dosa, Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sayang banget sama kita. Nunggu kita kembali. Ya, jangan pernah putus harapan. PR-nya cek Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kembalilah. Jangan pernah putus harapan. Itu aja, teman-teman. Ya, mari kita sama-sama reuni lagi ya, kayak gini lagi, tapi langsung nanti bismillah di surga. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Teh Fitri. Bismillah, semoga kita benar-benar reuni lagi di surga gitu ya, Insya Allah. Ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dengan sebenar-benarnya sampai hati kita tenang. Diakhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf teman-teman jika ada salah kata dari saya dan Fitri, mohon dimaafkan. Diambil kebaikannya dan semoga kebaikannya terus mengalir gitu ya, diaplikasikan menjadi kebaikan-kebaikan yang mengalir. Teman-teman, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Foto dulu. Ya teman-teman yang mau on cam silahkan. Saya tunggu sampai hitungan 10. Fitri bisa. Soalnya minggu kemarin nggak sempat difoto ke Brule. Iya, siap. Boleh, siap. On cam, Mak. Siap. Ya teman-teman. Nanti Fitri ya, sebentar. Hitung dulu sampai 10 ya. Nunggu teman-teman yang belum on cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, teman-teman. Silakan Teh Fitri. Ayo kita bergaya, teman. Oke. Dila kok nggak ada gambarnya? Dila ada kok. Itu Fadil udah pegang kan dia? Ada. Sip, ada. Fadil udah ini. Karena Il yang nggak ada. Ih, kenapa? Ya, sepertinya. Siapa ya yang bisa membantu? Bisa. Ada yang bisa membantu teman-teman? Kayaknya di Fitri yang pakai laptop lagi. Oh iya, udah. Udah ada semuanya. Ya, semuanya. 1, 2, 3. Udah ya. Lagi. Ada lagi ya, satu lagi ya. Boleh. Dulu ya, aku kirim dulu ke grup Friday night. Yang gantian yang minggu kemarin, jadi pengen 2 kali. Cuma di FN ya, pemateri yang ngefoto. Ya Allah. Oke, lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Bukan, teman-teman. Belum. Oh, belum. Tadi salah mencet. Mohon maaf. 1, Baiklah. 2, 3. Oke. Dah. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat, selamat menghidupkan malam. Sampai jumpa lagi di event selanjutnya. Sampai jumpa di dadah teman-teman. Dadah. Kasih semuanya. Ya, langsung live ya. Ya, makasih. Ya. Kenapa Mas? Makasih. Selamat tidur semuanya. Oke, stop recording ya. Iya, stop recording. Udah lama. Kalau aku mah iya,
Oh,